Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kita lanjutkan lagi ya belajar kita tentang Google Sheet. Hari ini kita akan membahas tentang filter, yaitu create filter, filter view, dan fungsi filter atau formula untuk filter. Oke, langsung saja ya. Namanya filter ini digunakan untuk memilih ataupun menyaring ya. Misalnya saya punya data sebanyak ini ya, kemudian saya akan memilih beberapa kolom saja tetapi dengan syarat ya. Sebagai contoh, misalkan saya aktifkan yang pertama dengan create filter seperti ini ya. Oke, saya ulangi lagi, ini saya turn off, kemudian saya klik di sini, kemudian saya tekan ini create filter ya, data create filter. Kemudian di samping judul ini ada tanda filter seperti ini sehingga kita bisa memilih ya. Sebagai contoh misalkan saya memilih state-nya di sini, saya clear, saya hanya memilih katakanlah California saja. Oke, begitu saya klik maka ini yang dipilih adalah California. Kita juga bisa memilih beberapa kolom tergantung yang kita inginkan. Misalnya untuk subkategorinya kita memilih, kita clear, kita pilih misalkan art ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah California, kemudian ini art. Bisa juga ditambah dengan quantity. Nah, quantity misalnya kita tidak memilih di sini, tetapi kita bisa memilih by condition. Klik, nah di sini banyak pilihan, apakah misalkan sama dengan yang kosong atau tidak kosong, atau berisi tag tertentu, atau sebuah nilai ya, misalnya katakanlah nilainya lebih dari 2, misalkan ya, saya ketik lebih dari 2, kemudian saya klik OK, maka di sini hanya kelihatan yang lebih dari 2 ya, gampang ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, saya akan menggunakan filter view. Oke, ini saya turn off dulu, klik, saya pakai filter view, kemudian saya create. Nah, begitu di create maka di samping judul seperti yang tadi itu juga terbentuk seperti ini. Nah, bedanya antara filter view sama tadi data view tadi, bedanya begini. Kalau filter view ini khusus untuk kita sendiri yang sedang memakai, karena namanya Google Sheet ini kan bisa multi user sehingga satu file ini bisa digunakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Kalau kita menggunakan filter view ini, maka pada waktu kita memfilter itu tidak akan mengganggu teman kita yang lain sana yang sedang menggunakan file yang sama. Tetapi kalau yang sebelumnya tadi, maka begitu kita filter, teman yang lain juga kena impact-nya. Jadi akan berpengaruh pada teman yang lain. Sebagai contoh, kalau misalkan ini saya klik California saja, ini saya clear tadi California, kita OK. Kemudian tadi ini subkategorinya tadi kita pilih art. Kemudian kita pilih di sini tadi by condition ini. Misalnya lebih dari, saya scroll ke bawah, is greater than 3. Kemudian saya klik OK, hasilnya kan sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, filter view ini namanya bisa saya simpan, misalnya namanya coba filter ya, seperti ini. Oke, sudah tersimpan ya. Kalau misalkan saya nonaktifkan, klik di sini filter view, kemudian saya none, ketik none, maka dia akan hilang seperti ini, akan kembali normal seperti semula. Kalau kita akan menggunakan lagi yang tadi kita simpan, tinggal ke data filter view, ini sudah ada coba filter, maka dia akan kembali ke sini lagi. Oke, gampang ya. Ya. Nah, ini akan saya nonaktifkan dulu.
Kemudian yang ketiga adalah filter dengan function ya. Caranya akan seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita langsung ketik aja formulanya filter. Nah, ini sudah ada nih ya. Kita klik. Ini adalah range data yang akan kita filter. Kemudian conditionnya, filternya atau syarat yang akan kita inginkan apa. Sebagai contoh, saya akan memfilter mulai dari kolom L sampai ke kolom S. Sini ya. Oke. Kemudian koma. Yang kolom S-nya di sini, kolom L-nya di sini, ini berarti state sama dengan misalkan saya tulis California. Nah, gini. Teman-teman jangan lupa tanda petik buka dan tutup. Kemudian yang kedua, koma. Syarat yang kedua tadi adalah di mana quantity atau kolom S di sini itu lebih dari 3. Lebih dari 3, kemudian saya kurung tutup, kemudian saya enter. Nah, sama hasilnya teman-teman ya. Jadi, oke, saya rapikan sedikit ya. Nah, seperti ini. Biar kelihatan judulnya, coba akan saya ambil judul dari sini sampai ke sana, sampai quantity, saya klik kanan, saya copy, kemudian saya taruh di sini, saya paste atau Ctrl V di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah state-nya California, kemudian quantity-nya lebih daripada 3. Cuman bedanya kalau yang di sini tadi kayaknya kita ada syarat satu lagi, subkategorinya sini itu tadi cuman art ya. Oke, biar sama. Ini kita bisa nambah teman-teman ya. Bisa kita tambah. Saya copy aja ya tadi. Nah, ini di sini bisa di copy atau nambah juga nggak apa-apa. Misalkan begini ya. Tadi mana nih? Oh, sini ya. Ini sama dengan tadi art ya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya California art lebih daripada 3. Kita kembali ke sini ya. Coba kita buka lagi filter kita, data, kemudian tadi filter view, coba filter. Nih. California art dan quantity. Secara prinsip baik filter view ataupun juga data filter, bentar ya, ini saya nonaktifkan dulu ya biar kelihatan, baik data filter ini ya ataupun filter view ataupun function ataupun formula dengan filter pada prinsipnya sama ya. Sekali lagi bedanya, filter yang ini itu akan berpengaruh kepada teman kita yang sedang menggunakan file yang sama. Jadi kalau Anda memfilter, maka teman kita juga akan kena imbasnya. Tetapi kalau filter view, ini hanya khusus untuk kita sendiri. Demikian juga kalau misalkan formula, ini juga untuk kita sendiri, dan plusnya adalah kita bisa mengambil data ini di sheet yang berbeda ataupun file yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, akan lebih menarik lagi, ini bisa kita padu dengan array, teman-teman. Bagi yang belum begitu paham tentang array, nanti bisa melihat video saya yang sebelumnya, dan teman-teman jangan lupa subscribe ya, biar nanti secara kontinu kita bisa belajarnya barengan, oke? Nah, sebagai contoh misalkan begini, kalau saya hanya akan mengambil state atau negara bagian, kemudian subkategori, kemudian quantity, bagaimana caranya? Misalnya saya mau mengambil 1, 2, 3 ya. Caranya adalah, teman-teman masih ingat, sama dengan buka kurung kurawal. Oke, ke sini saya sorot state California dan seterusnya ke sana. Ya, berarti di L, subkategori berarti di kolom Q, kemudian quantity atau di kolom S, saya tutup dengan kurung kurawal,
kemudian saya enter. Nah, ini saya sudah mengambil 3 kolom, state, subkategori, dan quantity. Cuman ini filternya belum ya. Tinggal saya taruh di sini ya, filter. Nah, misalkan gini ya. Kemudian saya tekan tab, sudah otomatis membuka kurung. Datanya adalah ini ya, koma. Yang kita pilih apa? Yang kita pilih adalah, tadi kan kita pilih bahwa ini sama dengan California. Oke. Tanda petik tutup. Koma. Syaratnya lagi apa? Yang kategori ini sama dengan art. Oke, koma. Kemudian yang quantity ini lebih dari 3. Oke, kurung tutup. Kemudian saya enter. Nah, udah jadi. 1, 2, 3. Ya. Biar kelihatan judulnya, teman-teman ya. Saya insert 1 baris. Kemudian saya mengambil data dari sini. Tadi yang kita ambil adalah state. Kemudian subkategori dan quantity, ini saya copy, saya taruh di sini, kemudian saya Ctrl V di sini. Nah, oke. Ini tidak usah tebal. Oke. Nah, jadi secara prinsip sama, baik kita menggunakan tadi adalah data filter, terus filter view, maupun dengan formula, filter formula seperti ini. Dan ini kita padu dengan array karena kita hanya memilih beberapa kolom yang kita kehendaki. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah belajar tentang filter ya, kemudian filter view, kemudian function, di mana kita bisa mengambil data dengan syarat dan ketentuan yang kita kehendaki sendiri, dan juga bisa memilihnya suka-suka, yaitu dengan menggunakan fungsi array. Maka dengan itu teman-teman walaupun punya data yang banyak, teman-teman bisa memilih, memfilter, dan memilih kolom-kolom tertentu yang dikehendaki dengan bersyarat baik itu quantity, ataupun mungkin teks, ataupun mungkin tanggal ya, atau apapun syaratnya, kita bisa mengambil ke data yang berbeda, maksud saya ke sheet yang berbeda ataupun ke file yang berbeda juga. Oke, saya pikir hari ini cukup sampai di sini. Teman-teman jangan lupa subscribe dan ikuti video saya selanjutnya. Bagi yang belum memahami array ataupun juga fungsi-fungsi yang lain, silahkan menyaksikan video-video saya sebelumnya. Bagi yang ingin komentar ataupun minta mungkin barangkali ada topik yang perlu kita bahas bersama, silahkan tulis di kolom komentar, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.